للإمام سنسان شيخ عبد الله أن الله تقسم يعلي درجة يحفظنا ويتبعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والآخر سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum ajma'in. Wa yanbaghi liman arada tazawwuza ay yataharra dzatad din wal khaira was salah wa in kanat fakiratan wa ghaira fa'iqatin fil jamal ila akhirih. Amma ba'du. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah panjang umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa keluarga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum ajma'in. Wa yanbaghi liman arada tazawwuja ay yataharra dzatad din wal khaira was salah wa in kanat fakiratan wa ghayra fa'iqatin fil jamal. Faqad hatha alaihi salatu wassalam ala dzatid din wa raggiba fiha wa qala fazfar bi dzatid din taribat yadaka. Wala yanbaghi lil insan ay yatajawwazal mar'ata limaliha wa jamaliha faqat fa inna dzalika makruhun. Telah berkata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, kata beliau, dan sepantasnya, sebagusnya bagi orang yang menghendaki kawin bahwasanya memperhatikan ia akan orang yang mempunyai agama. Artinya perempuan yang mempunyai agama dan baik dan bagus, dan sekalipun ia fakir dan ketiadaan layak pada kecantikan. Jadi bagi orang yang hendak kawin nih, bagi lakian yang hendak kawin,
hendaknya memperhatikan bibinian yang kayak apa yang dipilih itu. Yang paling utama kata Al-Habib Abdullah bin Haddad, bibinian yang dipilih itu yang pertama yang mana dilihat di dalam keagamaannya. Nah, jadi lihat agamanya dan kebaikannya, kebagusannya. Nah, jadi dilihat di situ. Walaupun bibiniannya itu orangnya fakir. Lah. Karena ujar Nabi itu kan, nikahilah bagi perempuan itu yang pertama bagi hartanya, terus keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Kalau ada yang empat tuh lengkap, bagus bang. Nah, jadi sekalipun yang kada sugis fakir aja, yang penting agamanya bagus. Nah, itu yang dicari lah, itu yang dicari. Atau nya kada bungas, kurang muasnya bisa kan. Binian tuh bungas ya sabadataannya lah. Ya. Tapi tak kurang misalkan ya lah. Nah itu. Maka sungguh mendorong atasnya Rasulullah SAW atas perempuan yang mempunyai agama dan menyenangkan ya Rasulullah padanya perempuan tersebut. Jadi Rasulullah itu menyuruh, artinya mendorong kalau hendak kawin bagi lelakian yang bujang. Nah ini maksudnya lah. Cari itu bibinian tuh lihat yang orang yang berpendidikan di dalam agama. Itu bibiniannya. Kira-kira adakah berpendidikan agama atau adakah? Kenapa? Karena bibinian, kalau kita mencari bibinian yang ada pendidikannya agama, itu memang disuruh, yang disenangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang disuruh oleh Rasulullah, didorong oleh Rasulullah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fazfar bidzatid din taribat yadaka." Maka beruntunglah olehmu, kata baginda Rasulullah, bagi perempuan yang punya agama, yang terdidik ia akan kedua tangan engkau. Maksudnya terdidik, dengan sebab terdidik perempuan itu di dalam pendidikan agama, maka beruntunglah bagi kita mempunyai atau berisi perempuan yang mana memang dalam agamanya inya sudah terdidik, atau memang sudah di dalam pengetahuan agama inya sudah belajar. Maka kata baginda Rasulullah, beruntung. Fazfar bizatid din taribat yadaka. Maka beruntunglah dengan orang perempuan yang mempunyai agama yang, oh ini taribat ini artinya yang memelihara oleh kedua tangan engkau. Artinya untung bagi kita nih kalau kita menggaduh kalau bibinian yang sudah ada agamanya. Itu maksud Rasulullah. Taribat yang memelihara oleh kekuasaan engkau. Dua tangan itu kan kekuasaan. Artinya bu, untung kita itu kalau berisi bini, memang bini itu sudah tahu di dalam agama. Fala yanbaghi lil insan ayyatazawwazal mar'ata limaliha wa jamaliha fakat fa inna dzalika makruhun. Qala alaihi salatu wassalam, la tazawwajun nisaa li husnihinna fa asa husnuhunna ayyurdihinna wa la tazawwajuhunna li amwalihinna fa asa amwalahunna an tugtihinna walakin tazawwazuhunna 'ala din. Al-hadis. Maka tidak sepantasnya Uzaimah Habib Abdul Anda kada bagus nih bagi lakian
bahwasanya mengawini ia bagi perempuan, bagi binian nih. Sebab apa? Karena hartanya itu kada bagus. Atau karena kebungasannya aja. Mau ada yang ampat tuh lebih bagus lagi bang ya kalau lah. Cuma ini tujuannya itu aja. Tujuannya cuman karena harta atau karena bungas. Lalu anak kawin. Kenapa jadi bungas benar orangnya? Misalnya. Sugih benar orangnya. Maka sesungguhnya yang demikian itu hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh. Telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kawin kalian akan perempuan bagi kebungasan mereka. Barangkali janganlah kawin kalian akan mereka perempuan bagi harta mereka. Janganlah kawin kalian akan perempuan bagi kebagusan mereka, kebungasan mereka. Maka barangkali bungasnya mereka bahwasanya buruk mereka itu. Jadi jangan kawin dengan sebab bungas di binian itu, mencari binian. Barangkali ujar Nabi binian yang bungas itu buruk, kada baik. Ya kalau. Dan jangan kalian mengawini bagi harta mereka, maka barangkali harta mereka itu bahwasanya menyombongkan mereka. Jadi jangan kawinkan dengan sebab bungas, kemungkinan dengan sebab bungas itu kayaknya jadi buruk orangnya, kada baik. Jangan juga kawin lawan bibinian sebab hartanya, kemungkinan kena hartanya itu menjadikan perempuan itu sombong. Ya kan? Karena kadang-kadang orang yang bungas itu kalau itu kadang-kadang itu menjadi ujian baginya. Ya kalau maksudnya jadi ujian kalau inya sombong atau akhlaknya kada baik. Nah itu kelakuannya kada bagus, berarti jadi ujian bagi inya. Dan tetapi kawinlah kalian akan mereka perempuan atas agamanya. Nah jadi lihati bibinian itu yang paling utama, lihat pendidikan agamanya. Lihat pendidikan agamanya, kayak apa agamanya, baguskah ininya nih. Nah itu yang paling penting. Itu adalah salah satu yang mana Nabi memberikan informasi lawan kita. Ini luar biasa. Artinya Rasulullah SAW itu sampai masalah kawin aja dipadahkan sidin. Nah itu. Artinya kita jangan sembarangan mencari daripada istri atau bini. Summa inna man qasada tarkan nikah tabarrugan lil ilmi wal ibadah wa tabaudan an syawagil dunya wa alaikiha wa kana ma'a dzalika farigul qalbi anil maili ila nisa'i war rukuni ilaihinna li'annahu la ba'sa alaihi bitarkihi wala janaha faqad ra'a dzalika wahidun bihi wa qad ra'a dzalika wa akhadha bihi jama'atun min salihis salafi wal khalaf rahimahumullah. Kemudian ujar kata Habib Abdul Haddad, sesungguhnya orang yang bertujuan meninggalkan nikah, hal keadaannya apa? Karena melapangkan untuk menuntut ilmu dan beribadah dan menjauhi daripada kesibukan dunia dan yang berkaitannya dunia, dan adalah beserta yang demikian itu mengosongkan hati daripada condong kepada perempuan dan mendorong kepadanya perempuan itu
maka sesungguhnya kada papa atasnya pada meninggalkannya dan kada berdosa. Maka sungguh melihat akan yang oleh yang demikian itu dan mengambil dengan dia demikian itu oleh jamaah daripada orang-orang soleh yang terdahulu. Artinya seandainya nih ada orang kada hendak nikah, kan ada ya kalau orang kada hendak kawin, kenapa garang? Karena tujuannya itu saya kiranya lapang, nyaman hendak beribadah, nyaman hendak menuntut ilmu. Sakira inya kada hendak kawin tuh kenapa? Sakira inya kau menjauhi daripada kesibukan dunia yang dan berkaitan dunia. Pokoknya tahu ibadah aja orang, begawi kada misalkan, yang penting cukup inya aja ya sudah. Kalau orang kawin itu kan pasti dah gasan bini, gasan anak itu kan pasti ada tujuannya anak dunia, artinya mencari apa? Begawi itu kan peribahasanya itu. Tapi kalau orang kada hendak kawin, tujuannya apa? Karena hendak nuntut ilmu, hendak beribadah, sekira nyaman, sekira kada hendak lalu lawan dunia, maka inya mengosongkan hatinya daripada condong lawan bibinian itu, maka kada papa, maka hukumnya kada berdosa. Lo misalkan anak nuntut ilmu aja kada sing kawinan misalkan, kada papa itu kada berdosa itu. Bahkan yang demikian itu ada sebahagian daripada salafun salih, orang-orang bahari itu ada juga. Kenapa kada kawin? Karena anak ibadah itu kan. Kenapa kada kawin? Karena masih, artinya apa? Saya kira kada terganggu masalah dunia. Nah, ini kan tergantung daripada tujuan dan niat. Artinya kada tersalah, kada berdosa. Bahkan itu sebagian ada salafun salih yang demikian itu. Wa qad qila li ba'dihim alla tazawwaz faqala qad ajaztu an taqwimi nafsi afa adhummu ilaiha nafsan thaniyah. Dan sungguh dikatakan orang, ditakuni orang bagi sebagian mereka salafun salih dulu, para orang-orang saleh itu ulama yang saleh yang kada kawin. Kenapa pian kada hendak kawin? Lalu jawaban Sidin apa? Ujar Sidin, sungguh aku ini lemah daripada takwimi nafsi. Artinya meluruskan diriku, membaguskan diriku itu aku lemah, kada sanggup. Maka apakah aku kumpulkan kepadanya akan diri yang kedua? Maksudnya mau urus aku aja kada sanggup, apalagi mau urus nang lain pulang. Amun aku mau urus, amun kawin berarti tak dua yang diurusnya Sidin. Mau urus diri sendiri lawan mau urus bini. Maksudnya mau urus ini bukannya masalah anu lah. Artinya saya kira meluruskan diri di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu masing-masing ada alasan. Memang ada alasan yang tepat bagi orang lah. Kenapa pian karena Sidin aku haji kada tahu urus kayak gitu. Mau urus pulang lawan bini kayak apa pulang. Karena kan bini itu kan tanggung jawab kita ya kalau lah. Tanggung jawab kita. Dan dikatakan orang pulang seumpama wakila misla dzalika li akhar minhum wa qala law qadarta ala tatliki nafsi la talaqtaha
Wakila mislu dzalika li akhar minhu faqala law qadartu ala tatliki nafsi la talaqtuha. Dan dikatakan orang pulang seumpama yang demikian itu bagi yang lain daripada mereka. Ada pulang seorang orang soleh, salafun soleh Bahari ditakoni kenapa pian kada kawin. Lalu jawaban sidin apa? Ujar silin, jikalau aku nih mampu atas melepaskan diriku, niscaya aku lepas akan dia perempuan. Artinya apa ya? Seandainya nih aku nih ujar sidin kawa untuk melepaskan diriku ini. Seandainya aku ini nah kawa, artinya melepaskan, artinya membaguskan diriku. Niscaya aku baguskan juga. Akan melepaskan nafsu daripada apa? Sesuatu yang kada baik, misalkan. Niscaya aku lepaskan. Artinya diriku aja gini masih kada anu lagi ujar sidin. Kayak apa pulang lawan yang lain, lawan bini misalkan. Nah itu. Jadi masing-masing ada jawaban. Wakila li Bishr bin al-Haris rahimahullah, innan nasa yatakallamuna fik yaquluna innaka tariqul li sunnah yuriduna tazawuza faqala qulu lahum wa mashghulun bil faridati. Dan dikatakan orang ulang bagi Bishr bin al-Haris rahimahullah, sesungguhnya manusia berbicara mereka bepandiran mereka pada engkau, wahai Bishr bin Haris, hanya memadahkan itu nah orang bepandiran pian itu tariqul sunnah, pian itu meninggalkan sunnah. Maksudnya sunnah apa yuk? Sunnah nikah. Orang tuh nambah pandiran pian tuh meninggalkan sunnah, kadang menggawi sunnah nih. Rame orang bepandiran, apa garang alasannya ibaratnya tuh. Namun sunnah tuh banyak aja bang. Karena an-nikahu sunnati kata Nabi Muhammad SAW. Orang apa bermula nikah itu sunnahku. Paman ragiba an sunnati falaisa minni. Siapa-siapa yang benci kada katuju daripada sunnahku, maka tidaklah termasuk daripada golongan kami. Nah, jadi karena nikah itu adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan juga santri bulik mau lu hendak mengamalkan sunnah. Sunnah itu banyak aja ya kalau sunnah itu banyak. Ini kan dikisahkan kepada Bishr bin Haris rahimahullah. Kenapa pian itu meninggalkan sunnah? Maksudnya kada kawin. Faqala, maka berkata Bishr bin Haris, qulu lahum, katakanlah olehmu bagi mereka, wa mashghulun bil farida, dia itu sibuk dengan keperduan. Padahal kan Bishr bin Haris jadi kada kawin, kenapa? Karena sibuk di dalam mengerjakan keperduan yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kan ada hadis Nabi Muhammad SAW, senantiasa seorang hamba itu melakukan keperduan kepada Allah. Untuk apa tujuannya? Untuk mendekatkan diri lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sibuk menggawi keperduan. Kenapa? Hendak mendekatkan diri lawan Allah Ta'ala. Itu alasannya. Jadi maksudnya apa? Orang yang hendak kawin bagus juga ada alasan dan tujuannya, ada niatnya ya. Kalau orang hendak kawin tujuannya saya kira memperbanyak daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mengamalkan sunnahnya Rasulullah.
Terus pulang orang kada hendak kawin, jangan disalahkan juga. Karena mereka ada alasan. Alasannya apa? Sekira nyaman ibadahnya, kalau sekira nyaman menuntut ilmu, sekira kada terlalu memikirkan dunia. Nah, jadi masing-masing ada alasan. Jadi kita kada menyalahkan orang yang kada hendak kawin. Qultu fayambaghi liman arada tazawwuza ayatazawwaja bi niyatil isti'anati 'ala din wal akhirah. Wa man taraka fayambaghi ayatraka bi niyati tahaffuzi 'ala din wa isari dzani bis salamah wal ihtiyat. Fayakunu bi tazawwuzihi wa tarkihi 'ala niyatin shalihatin yasluhu at-taqarrubu biha ila Allah. Fa amma may yu'awwilu bi nikahihi wa fi tarkin nikahi ala hududid dunya wa agradhiha wa bawa'ithit tab'i wa syahwati fa huwa ba'idun minas sawabi wa ta'athi bi salihis salafi wallahu al-muwaffiq wal mu'inu la rabba ghairahu. Aku kata Imam Habib Abdul Haddad, maka sepantasnya bagi orang yang menghendaki kawin, sebagusnya kalau orang hendak kawin apa? Bahwasanya inya kawin dengan niat sekira menolong atas agama dan akhirat. Jadi orang kawin itu tak tolong agamanya, akhiratnya juga. Kenapa? Kadang-kadang kalau orang kawin itu lalu inya beribadah nyaman, pikirannya tuh kadang apa lagi ya kalau karena sudah ada bininya sudah. Nah itu Bang. Jadi niatnya saya kira apa? Menolong daripada masalah agama dan akhirat. Dan siapa-siapa yang meninggalkan kada hendak kawin, kada hendak nikah, maka sepantasnya bahwasanya meninggalkan ia dengan niat memelihara atas agama. Jadi masing-masing niat dan tujuan. Orang yang hendak kawin sekira menjaga agama, sekira menjaga akhiratnya. Orang yang kada hendak kawin tujuannya apa? Sama juga, sekira memelihara agama juga. Artinya sekiranya fokus gasan agama aja dan memberi bekas di samping keselamatan dan ba'apik. Sekiranya selamat dan ba'apik, maka adalah pada kawinnya dan meninggalkan kawinnya atas niat yang baik yang patut mendekatkan diri dengan dia niat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masing-masing ada niat, tujuan. Tujuannya kawin taqarrub ilallah. Kada hendak kawin tujuannya taqarrub ilallah juga. Hendak kawin sekira nyaman mendekatkan diri kepada Allah. Kada hendak kawin sekira nyaman juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adapun orang yang menjauh-jauh pada artinya maka adapun orang-orang yang mailat-ilat menjadikan atau menjauhi pada nikahnya dan pada meninggalkan, artinya adapun orang yang menjadikan alasan pada nikahnya dan pada meninggalkan nikah atas bahagian dunia dan tujuannya dunia dan kejahatan tabiat dan syahwat, maka bermula dia itu jauh daripada yang benar dan pundasi atau asal daripada dengan orang-orang saleh yang terdahulu. Amun orang itu misalkan menjadikan ilah, menjadikan sebab pada nikahnya itu, atau menjadikan cara, atau meninggalkan, tapi tujuannya apa? Untuk dunia, atau tujuannya ada algoritnya nih. Padahal orangnya mampu aja misalkan, tapi ada tujuannya. Apakah tujuan yang kada baik misalkan, atau memang tabiatnya kada baik, bahwa isi tabi jahat, tabiat dan syahwatnya, maka itu jauh daripada sesuai daripada salafun sholih. Kalau salafun sholih kada,
Artinya mereka itu niat kada kawin itu memang niatnya baik. At-taqarrubu ilallah. Wallahu al-muwaffiq wal mu'in la rabba ghairu. Dan Allah yang memberi taufik dan yang menolong, tidak ada Tuhan selainnya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, mati bersama baginda Rasulullah dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.